Engsel pintu belakang berdecit pelan saat tanganku ditarik dari bayangan dapur. Lampu mati. Nafasku tertahan. Ada langkah lain di rumah yang seharusnya sepi. Jarinya mencengkeram pergelangan tanganku, terlalu kuat untuk sekadar panik. Aku tidak melihat wajahnya, hanya merasakan arah yang dipaksakan, seolah aku tidak punya pilihan. Di antara bau sabun dan besi, kepercayaan terasa retak tanpa suara. Kami berhenti. Hening jatuh seperti kain basah. Detik itu memanjang, dan aku menyadari satu detail kecil yang salah. Kunci pintu sudah diputar dari dalam. Saat itu aku tahu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Dunia menyempit. Bunyi jam dinding terdengar seperti hitungan mundur. Aku tidak berteriak. Aku tidak bergerak. Ketakutan memilih tinggal di dada, menunggu. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat darahmu dingin sebelum alasan muncul? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini? Di ruang aman, atau di tempat yang diam-diam mengawasimu? Pintu depan menutup lebih cepat dari biasanya. Bukan dibanting, hanya ditarik terlalu tegas, seolah seseorang ingin memastikan bunyinya terdengar. Aku berhenti di tengah ruang tamu, memegang remote yang belum sempat kugunakan, dan mendengarkan rumah bernapas. Sejak minggu itu, rumah kami terasa seperti menahan sesuatu. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Justru itulah yang membuatnya ganjil. Jam makan malam bergeser tanpa alasan jelas. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal, bahkan saat langit belum benar-benar gelap. Pintu-pintu, terutama pintu belakang, lebih sering terkunci. Kuncinya berbunyi pelan, klik yang singkat, tapi cukup untuk menempel di ingatan. Aku mencoba menganggapnya sebagai fase. Orang dewasa sering mencari pola saat hidup sedang berubah. Tapi pola itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Adik iparku mulai sering datang. Tidak selalu lama, tidak selalu terlihat. Kadang hanya jejak keberadaannya. Sandal yang tertata rapi di dekat dapur, gelas yang dibilas tapi masih hangat, aroma sabun di kamar mandi tamu. Ia jarang menyapa dengan suara. Lebih sering muncul di ambang pintu, senyum tipis, lalu menghilang ke arah yang sudah ia hafal. Seperti bayangan yang tahu rute. Suamiku, yang biasanya menyukai kebisingan kecil rumah, kini memilih diam. Ritmenya berubah. Ia pulang lebih larut, makan tanpa banyak bicara, lalu menutup pintu kamar dengan hati-hati. Bukan karena marah. Justru karena terlalu tenang. Ketika aku bertanya, jawabannya singkat, aman, tidak memberi ruang. Capek, katanya sekali, 2 kata. Selesai. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kunci cadangan yang biasanya tergantung di dekat kulkas berpindah ke laci. Barang-barang kecil, pengisi daya, buku catatan, bergeser tempatnya. Tidak hilang, hanya tidak di tempat semula. Aku menyusun ulang, mengembalikan, dan menunggu. Beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi. Rasa aman itu rapuh. Ia bergantung pada rutinitas. Dan rutinitas kami mulai runtuh pelan-pelan. Suatu malam, aku terbangun oleh suara yang hampir tidak ada. Bukan langkah, bukan pintu. Hanya perubahan tekanan udara, seperti seseorang melewati lorong. Aku menahan napas, menghitung detik. Tidak ada kelanjutan. Aku menyalahkan angin, pendingin ruangan, pikiranku sendiri. Pagi harinya, pintu belakang terkunci dari dalam. Ada apa dengan pintu belakang? Tanyaku, nada biasa. Suamiku tidak menatapku. Biar aman. Jawaban itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Aku berhenti bertanya. Bukan karena puas, tapi karena ada bagian dalam diriku yang ingin menunggu. Mengemari. Mencatat tanpa menulis. Anak-anak, kalau mereka tertawa, tertawa seperti biasa. Tapi mereka juga lebih cepat diam saat pintu ditutup. Aku melihat mata mereka mengikuti gerak orang dewasa, mencoba memahami perubahan yang belum bisa mereka beri nama. Aku memastikan suara televisi tidak terlalu keras. Aku ingin mendengar rumah. Sore itu, adik iparku datang lagi. Ia berdiri di dapur, membuka laci tanpa bertanya. Jaraknya efisien. Aku menatap tangan-tangannya yang tidak ragu, seolah laci itu miliknya. Ia tersenyum ketika menyadari tatapanku. Nyaris sendok, katanya.
8 kata, tidak lebih. Aku mengangguk. Di kepalaku, ada catatan kecil, ia tahu di mana sendok disimpan. Malam turun cepat. Lampu teras dimatikan lebih awal. Aku berdiri di depan jendela, melihat pantulan diriku sendiri. Ada garis tegang di wajah yang tidak biasa. Aku mencoba mengendurkan bahu, mengingatkan diri untuk tidak berlebihan. Tapi rasa diawasi tidak datang dari mata. Ia datang dari sunyi yang salah tempat. Aku mulai menyusun waktu. Kapan pintu dikunci? Siapa yang terakhir di rumah? Kapan adik ipar datang dan pergi? Kapan suamiku menutup ponselnya terlalu cepat? Ini bukan penyelidikan. Ini naluri yang mencari pijakan. Suatu siang, aku menemukan kunci cadangan di tempat baru. Bukan di laci. Bukan di rak. Di saku jaket yang jarang dipakai suamiku. Jaket itu bersih, digantung rapi. Aku memegang kunci itu, dingin, beratnya familiar. Aku mengembalikannya tanpa berkata apapun. Aku ingin percaya. Percaya adalah bentuk istirahat. Namun malam itu, aku mendengar bunyi lain. Bukan dari dalam rumah. Dari halaman belakang. Gesekan ringan, seperti sepatu dikerikil. Aku menahan napas lagi. Tidak ada suara lanjutan. Tidak ada lampu menyala. Keesokan paginya, adik iparku menyebut sesuatu yang tidak pernah kuceritakan. Detail kecil tentang jadwalku. Ia mengatakannya sambil lalu, seperti kebetulan. Jam segitu kamu biasanya di kamar, kan? Aku tersenyum. Kadang. Dalam senyum itu, ada jarak yang baru. Tipis. Tapi ada. Aku mulai mengubah kebiasaan. Duduk lebih lama di ruang tamu. Membuka pintu dapur lebih sering. Mengunci kamar mandi meski hanya sebentar. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang bertanya. Ketika aku menyentuh gagang pintu belakang suatu sore, aku merasakan perbedaan. Tidak terlihat. Tidak terdengar. Tapi ada resistensi yang tidak biasa. Aku memutar kunci. Geraknya halus, terlalu halus. Seperti baru. Aku memanggil suamiku. Ia datang dengan langkah ringan. Sejak kapan kuncinya begini? Tanyaku. Ia menatap pintu, lalu menatapku. Memang dari dulu. Kami berdiri di sana, berhadapan dengan pintu yang tertutup. Tidak ada suara lain. Tidak ada saksi. Aku mengangguk pelan. Mungkin aku lupa. Aku tidak lupa. Malamnya, saat rumah tidur, aku membuka panel kecil di dekat kusen. Tanganku gemetar tipis, bukan karena takut, tapi karena kepastian yang mendekat. Di baliknya, mekanisme kunci terlihat berbeda. Baut baru. Cylinder diganti. Sistemnya bukan yang kami sepakati dulu. Aku menutup panel itu perlahan. Hening kembali menempel di dinding. Ketika tanda pertama muncul, peringatan berikutnya datang terlalu cepat. Teleponku bergetar sekali, pendek, seperti sengaja tidak ingin terdengar. Layar menyala di kegelapan kamar, menorehkan cahaya dingin di spray. Aku menatapnya tanpa menyentuh, menunggu detik berikutnya, seolah sentuhan akan mengubah makna. Pesan masuk dari nomor tanpa nama. Hanya satu kalimat, tidak ada salam, tidak ada tanda baca yang menenangkan. Jangan percaya kunci di rumahmu. Aku duduk, menahan napas, mendengarkan rumah yang senyap. Di sampingku, suamiku tidur dengan punggung menghadap. Napasnya teratur, terlalu normal untuk malam yang tiba-tiba terasa asing. Aku mematikan layar, tapi kalimat itu tetap menyala di kepala. Kata, kunci, menempel pada telapak tanganku, pada panel kecil di kusen pintu belakang yang tadi sore kututup pelan-pelan. Aku tidak membalas. Aku juga tidak menghapusnya. Aku membiarkannya di sana, seperti duri kecil yang sengaja disimpan agar tidak lupa. Pagi datang dengan suara yang dibuat-buat. Sendok beradu, panci digeser, anak-anak menyeret kursi dengan ceria. Aku ikut tersenyum, menyiapkan sarapan, menanyakan PR, memeriksa seragam. Gerakanku terasa biasa dari luar, tapi di dalam, setiap bunyi menjadi penanda. Setiap langkah menimbulkan pertanyaan, siapa yang terakhir melewati sini? Siapa yang memegang kunci? Siapa yang tahu? Suamiku keluar kamar dengan wajah tenang, rambut sedikit berantakan.
Ia mencium keningku cepat, seperti kebiasaan, lalu meraih cangkir. Aku memperhatikan tangannya. Jari-jarinya tidak ragu saat membuka laci. Ia mengambil gula tanpa mencari-cari. Ia tahu letaknya, tentu saja. Ini rumahnya juga. Tapi pagi ini, pengetahuan itu terasa seperti sesuatu yang bisa disalahgunakan. Kamu tidur nyenyak? Tanyaku, seolah hanya ingin obrolan ringan. Lumayan, jawabnya. Lalu menambahkan, kenapa? Satu kata itu, kenapa, membuat perutku mengencang. Ada kewaspadaan yang muncul terlalu cepat untuk pertanyaan biasa. Aku mengangkat bahu. Cuma nanya. Ia mengangguk, tapi matanya berhenti sebentar di wajahku, seolah mencari retakan. Detik itu singkat, tapi cukup untuk membuatku tahu, aku tidak sedang berimajinasi sendirian. Ada sesuatu yang juga ia jaga. Hari itu, aku menjalani jam-jam seperti orang yang sedang memegang gelas penuh di jalan bergelombang. Berusaha tidak menumpahkan apapun. Aku menaruh ponsel di saku apron saat memasak, bukan di meja. Aku mematikan notifikasi di layar terkunci. Aku memeriksa ulang pintu belakang sebelum menjemur baju. Aku mengingatkan diri, jangan menuduh. Jangan meledak. Observasi dulu. Sinyal berikutnya datang tidak lama setelah suamiku berangkat. Ponselku bergetar lagi. Nomor yang sama. Pesan lebih pendek, lebih dingin. Mereka tahu jadwalmu. Yari-yariku dingin. Aku berdiri di depan wastafel, tangan masih basah, air menetes ke lantai. Di luar, suara tukang sayur lewat seperti biasa. Di dalam, rumah terasa mengecil. Jadwalku. Siapa yang tahu jadwalku selain suamiku, keluarga, dan beberapa tetangga yang suka bertanya? Aku memandang jam dinding. Jarumnya bergerak tanpa rasa bersalah. Aku menyeka tangan, mengambil napas pelan. Aku memaksa diriku menulis daftar kemungkinan tanpa panik. Spam? Orang iseng? Teman yang salah nomor? Tapi pesan itu menyebut kunci dan jadwal. Dua hal yang tidak akan dipilih sembarang orang untuk menakut-nakuti. Adik iparku datang menjelang siang. Tidak memberi kabar. Tidak mengetuk lama. Pintu depan terbuka dan tertutup dengan bunyi yang sama seperti kemarin, terlalu tegas untuk sekadar sopan. Ia muncul di ruang keluarga sambil membawa kantong plastik kecil. Aku bawa buah, katanya, dan meletakkannya di meja. Nada suaranya datar, tidak meminta pujian. Terima kasih, jawabku. Ia menatap sekeliling seperti orang yang memeriksa sesuatu, bukan seperti tamu. Matanya bergerak ke arah dapur, ke lorong, ke pintu belakang yang sekarang selalu tertutup. Aku memperhatikan cara ia berdiri, tidak pernah benar-benar santai. Selalu siap berpindah. Suamimu di mana? Tanyanya. Kerja. Hari ini pulangnya jam berapa? Pertanyaan itu terdengar wajar. Tapi kalimat di ponselku, mereka tahu jadwalmu, membuatnya terdengar seperti paku. Biasanya sore, jawabku, membiarkan ketidakpastian menggantung. Ia mengangguk pelan. Oh. Lalu ia berjalan ke dapur tanpa bertanya lagi. Aku mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Ia membuka lemari atas, mengambil gelas, mengisi air. Jaraknya precisai. Seperti orang yang sudah lama menghafal. Aku menelan ludah, merasakan kering di tenggorokan. Kamu sering kesini belakangan? Kataku, suaraku selembut mungkin. Ia menoleh, senyum tipis. Bantuin kakak ayah. Bantu apa? Halah, kamu suka mikir. Ia tertawa kecil, tapi tawanya tidak menyentuh mata. Aku cuma nggak pengin kamu sendirian. Kalimat itu seharusnya hangat. Tapi cara ia mengucapkannya membuatnya seperti pernyataan. Seperti sesuatu yang diputuskan tanpa persetujuanku. Setelah ia pergi, rumah terasa lebih sunyi daripada sebelum ia datang. Seolah ada bagian udara yang ikut terbawa keluar. Aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk tanpa rapat keluarga. Lampu teras mati sebelum maghrib. Pintu belakang selalu terkunci bahkan saat aku di rumah. Kunci cadangan tidak pernah terlihat lagi di tempat biasanya. Ada satu kursi makan yang kadang bergeser sedikit, padahal anak-anak tidak duduk di situ. Ada bau rokok samar di dekat pintu belakang, padahal suamiku tidak merokok.
Aku mencium kusen, seperti orang bodoh, lalu menahan diri agar tidak tertawa getir. Malam tiba, dan dengan malam, datang ketegangan yang tidak bisa disembunyikan oleh suara televisi. Suamiku pulang. Ia melepas sepatu, menaruh tas, mencuci tangan. Aku menatapnya dari dapur, mengamati hal-hal kecil. Apakah ia membawa kunci di tangan atau di saku? Apakah ia memandang ke arah pintu belakang sebelum menyapaku? Apakah ia menutup ponselnya ketika aku mendekat? Kamu kenapa hari ini? Tanyanya saat makan. Aku menatap nasi di piring, menata kata-kata seperti menata barang pecah belah. Aku cuma merasa rumah kita berubah. Ia menghela napas, pelan, tapi terdengar seperti ketidaksabaran yang ditahan. Berubah gimana? Pintu belakang. Kunci. Lampu. Itu demi aman. Nada suaranya naik setengah tingkat, cukup untuk membuat anak-anak berhenti mengunyah sejenak. Aku menoleh ke anak-anak. Mereka menunduk lagi, pura-pura tidak mendengar. Aku tersenyum pada mereka, memaksa suasana kembali. Lalu aku kembali menatap suamiku. Kamu ganti kunci tanpa ngomong, kataku, bukan menuduh, hanya menyebut fakta. Matanya menyepet. Kamu bongkar kizen? Pertanyaan itu menusuk. Bukan, kenapa kamu takut? Bukan, apa kamu baik-baik saja? Tapi, kamu bongkar. Fokusnya pada tindakanku, bukan pada alasan. Aku cuma penasaran, jawabku. Jangan begitu, katanya cepat. Itu bahaya. Bahaya dari apa? Ia diam. Garpu berhenti di udara. Ada jeda yang terlalu panjang untuk pertanyaan sederhana. Lalu ia menelan ludah, menurunkan garpu. Kamu terlalu banyak mikir. Kalimat itu, yang sering dipakai untuk menenangkan, terdengar seperti cara menutup pintu. Aku mengangguk, pura-pura menerima. Di dalam, aku menulis catatan mental lain. Ketika aku menyebut kunci, suamiku marah. Ketika aku bertanya bahaya dari apa, suamiku diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar suara AC, mendengar detak jam, mendengar tarikan napas suamiku yang kembali teratur. Aku menunggu suara lain, gesekan, klik, langkah, tapi yang paling keras justru pikiranku sendiri. Aku mengambil ponsel diam-diam, menutupi layar dengan selimut agar cahayanya tidak bocor. Pesan anonim itu masih ada. Aku membacanya berulang, mencoba menemukan petunjuk dari gaya bahasa, dari kesalahan ketik, dari jarak antar kata. Tidak ada. Pesan itu rapi, singkat, seolah dikirim oleh seseorang yang tidak punya waktu. Aku membuka riwayat panggilan. Tidak ada nomor itu sebelumnya. Aku menahan dorongan untuk menelepon balik. Menelepon adalah tindakan. Menelepon adalah mengundang. Aku belum siap mengundang apapun ke dalam rumah. Besoknya, aku mulai memeriksa kebocoran jadwal. Aku sengaja mengatakan pada suamiku bahwa aku akan pergi belanja siang hari, padahal aku tidak berniat pergi. Ia mengangguk tanpa banyak tanya. Aku mengatakan pada anak-anak bahwa aku akan menjemput mereka lebih cepat. Mereka senang, tidak curiga. Aku tidak memberitahu adik iparku apapun. Siang hari, aku tidak pergi. Aku menutup tirai setengah, duduk di ruang tamu dengan suara televisi pelan, menunggu. Menunggu bukan karena aku punya rencana cerdas, tapi karena naluri meminta bukti. Aku memegang cangkir teh yang sudah dingin, merasakan beratnya sebagai pengikat. Jam 2 lewat sedikit, ponselku bergetar. Nomor tanpa nama. Kamu di rumah. Bagus. Jangan buka pintu belakang. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Aku menatap pintu belakang dari kejauhan. Pintu itu diam. Tidak ada bayangan di bawahnya. Tidak ada suara dari luar. Tapi pesan itu membuatnya seperti mulut yang sedang menahan rahang. Aku berdiri perlahan, berjalan ke arah dapur dengan langkah pelan, seperti takut lantai berderit. Aku mematikan kompor yang tidak menyala. Aku menutup keran yang sudah tertutup. Aku hanya butuh alasan untuk berada dekat pintu tanpa terlihat panik. Di dekat pintu belakang, aku melihat sesuatu yang membuat kulitku meremang. Ada bekas garis tipis di dekat kunci, seperti goresan halus. Seolah benda logam pernah dimasukkan, dicoba, ditarik.
Sangat kecil. Tapi setelah seminggu hidup dengan ketidaknyamanan, hal kecil terasa seperti teriakan. Aku mundur. Tidak lari. Lari hanya membuat tubuh mengakui ketakutan. Aku memilih tenang, memilih logika. Aku mengunci pintu dapur dari dalam, kunci tambahan yang jarang kupakai, lalu berdiri di balik tembok, mendengarkan. Henning. Kemudian, suara yang sangat pelan. Klik. Sekali. Jantanka memikul tulang rizak. Aku menahan napas, menunggu klik kedua. Tidak ada. Lalu terdengar gesekan ringan, seperti kuku di kayu, seperti seseorang menarik sesuatu. Aku hampir memanggil polisi. Tapi kata-kata itu berputar di kepala, tanpa bukti, kau hanya akan terlihat gila. Aku hampir menelepon suamiku. Tapi membayangkan pertanyaannya, kamu bongkar kusen lagi, membuatku menelan ponsel itu kembali ke saku. Aku memilih mengamati. Aku berjalan ke kamar anak-anak, memastikan mereka tidak ada. Mereka masih di sekolah. Rumah hanya aku. Dan pintu belakang yang mulai terasa seperti titik lemah. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Tidak ada langkah menjauh. Tidak ada kendaraan. Seolah orang di luar juga tahu, diam adalah cara paling aman untuk tidak ketahuan. Aku berdiri lama, punggung menempel ke dinding, mencoba mengatur napas. Aku membayangkan wajah. Attica Parku? Tapi kenapa ia harus diam-diam? Swamiku? Tapi ia tidak di rumah. Orang asing? Tapi bagaimana ia tahu jadwalku? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya membuatku takut. Mereka membuatku lelah. Sore hari, adik iparku mengirim pesan untuk pertama kalinya. Singkat. Kak, kamu ada di rumah? Aku menatap layar. Tengenka berkeringat. Aku membalas dengan hati-hati. Ada. Kenapa? Jawabannya datang cepat. Cuma mau ambil sesuatu. Pintu belakangnya. Aku menatap kata-kata itu seperti menatap luka yang baru terbuka. Pintu belakang. Ia menuliskannya seolah itu normal, seolah itu jalur yang wajar. Padahal ia tidak pernah memakainya sebelumnya, setidaknya tidak di hadapanku. Ponselku bergetar lagi, bukan dari adik ipar. Nomor tanpa nama. Peringatan kedua lebih spesifik, lebih tajam, seperti pisau yang akhirnya menyentuh kulit. Kalau ada yang minta lewat pintu belakang, jangan percaya. Aku menutup mata. Dalam gelap sekejap itu, rumah terasa sangat jauh dari kata milik. Ketika aku membuka mata, aku melihat bayanganku di layar ponsel, wajah yang berusaha tetap tenang, tapi sudah berubah. Aku tidak membalas siapapun. Aku menaruh ponsel di meja, pelan, seolah meletakkan benda berbahaya. Dari luar, suara kunci pagar terdengar, atau mungkin hanya hayalanku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku berharap ada suara. Apapun. Asal bukan hening yang menunggu. Saat kecurigaan mengeras, bahaya akhirnya menunjukkan giginya. Seseorang sudah ada di dalam rumah sebelum aku sempat menyalakan lampu. Tarikan itu datang dari sudut gelap, cepat, tepat sasaran. Pergelangan tanganku terkunci dalam genggaman yang tidak memberi pilihan. Aku tidak sempat berteriak. Suaraku seolah tertinggal di tenggorokan, tertahan oleh rasa yang lebih tua dari kata-kata, naluri untuk tidak memancing sesuatu yang lebih buruk. Kakiku bergerak mengikuti, bukan karena patuh, tapi karena tubuhku mengerti satu hal lebih dulu daripada pikiranku, bertahan dulu, pahami nanti. Udara di dapur lebih dingin dari biasanya. Aroma sabun cuci piring bercampur dengan sesuatu yang asing, seperti besi yang basah. Punggungku merapat ke lemari ketika aku ditarik melewati meja makan. Lampu ruang tamu mati. Lampu dapur mati. Rumah ini, yang biasanya punya bunyi kecil di malam hari, detak jam, dengung kulkas, tiba-tiba terasa seperti menahan napas. Diam, bisik suara yang kukenal, dan justru itu yang membuat lututku hampir lemas. Attica Parku. Kepalaku menolak menerima. Ada bagian dalam diriku yang ingin segera mengubahnya menjadi mimpi buruk biasa. Orang salah masuk, salah dengar, salah paham. Tapi jari-jarinya yang mencengkeram pergelanganku bukan hayalan. Tekanan itu nyata, terukur, seolah ia sudah pernah melakukannya. Ia berdiri terlalu dekat,
bahunya menutup jalurku, tubuhnya menjadi dinding. Lepas, kataku pelan, dan suaraku tidak seperti suaraku sendiri. Jangan bikin suara, jawabnya singkat. Kurang dari 20 kata, tapi cukup untuk mengatur ulang udara di antara kami. Ia tidak panik. Ia tidak terburu-buru. Ia mengendalikan. Kami bergerak ke arah pintu belakang. Aku bisa melihat garis samar dari kaca kecil di atas pintu, cahaya luar yang redup, lampu jalan yang terhalang pagar. Suara dari kamar anak-anak tidak ada. Mereka tidur. Di kamar kami, suamiku, aku tidak tahu. Di kepalaku, gambaran tubuhnya di ranjang muncul seperti foto diam. Punggung, napas, ketenangan yang terlalu mudah. Adik iparku menekan telunjuk keskiviikko di pirnia. Gestur itu tidak terasa seperti meminta, lebih seperti memerintah. Lalu ia menarikku lebih dekat ke pintu, memposisikan tubuhku sehingga aku menghadap gagang, sementara ia berada sedikit di belakang, posisi yang membuatku tidak bisa melihat apapun kecuali pintu dan bayanganku sendiri di kaca. Di momen itu, aku mendengar sesuatu yang sangat pelan dari luar. Bukan langkah. Bukan suara pagar. Hanya gesekan ringan, seperti kain menyentuh tembok, atau telapak sepatu di kerikil yang sengaja diinjak tanpa berat. Aku menahan napas. Aku bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangan yang masih digenggamnya. Jari-jarinya hangat, tapi genggamannya dingin. Kontrol itu bukan emosi. Itu kebiasaan. Siapa? Tanyaku, hampir tanpa suara. Ia tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa kudengar. Lalu, perlahan, ia menggerakkan tanganku, membimbing ke arah gagang pintu. Aku menahan, refleks, tapi ia menekan lebih kuat. Tidak sampai menyakitkan. Cukup untuk mengingatkanku siapa yang memegang kendali. Jangan sentuh, bisiknya lagi, lebih dekat. Jangan buka. Kalimat itu seperti dua sisi pisau. Ia melarang, tapi ia juga sudah menyeretku ke sana. Ia membuatku dekat dengan bahaya, lalu memintaku percaya padanya. Kepercayaan itu terasa seperti benda yang jatuh ke lantai. Kecil, tapi bunyinya memantul ke seluruh rumah. Aku menatap kunci. Aku ingat panel kecil di kusen yang kulihat kemarin, baut baru, silinder baru, mekanisme yang bukan milik rutinitas kami. Aku ingat pesan tanpa nama, jangan percaya kunci di rumahmu. Jangan buka pintu belakang. Dan sekarang, orang yang sejak beberapa minggu terakhir bergerak seperti bayangan di rumahku berdiri di sini, menahan tanganku, mengatur napasku, dan menuntunku ke pintu yang disebutkan. Jantungku memukul lebih keras ketika kesadaran itu menyusul. Ia tahu tentang pesan itu. Atau ia bagian dari alasan pesan itu ada. Aku mencoba menarik pergelangan tanganku perlahan, mencari celah. Tubuhku bereaksi dengan cara yang tidak elegan, keringat di telapak tangan, tengkuk panas, perut mual. Pikiran masih berusaha menjadi rasional, menyusun alasan, mungkin ia hanya melindungiku dari pencuri. Mungkin ia mendengar sesuatu. Mungkin ia panik. Tapi nada suaranya terlalu tenang untuk panik. Di luar, gesekan itu berhenti. Henning Turwin. Hening yang tidak nyaman, karena hening seperti ini biasanya datang setelah sesuatu pergi atau sebelum sesuatu masuk. Adik iparku mengendurkan genggamannya sedikit, tapi tidak melepas. Ia menatap kaca kecil di pintu, menatap bayangan, menatap mungkin sesuatu yang tidak bisa kulihat dari posisiku. Wajahnya hampir tidak terlihat, hanya garis pipi, kilap mata, dan mulut yang tertutup rapat. Ia tidak tampak seperti seseorang yang kebetulan lewat dan mendengar suara. Ia tampak seperti seseorang yang menunggu timing. Masuk kamar, katanya akhirnya. Apa? Aku ingin suaraku tegas, tapi yang keluar seperti pertanyaan anak kecil yang tersesat. Sekarang, ia menambahkan satu kata yang membuatku membeku, karena bukan perintah biasa. Jangan bangunin dia. Jia, suamiku. Rasa dingin merayap dari tulang belakang ke tenggorokan. Seketika aku mengerti kenapa rasa bersalah muncul, rasa bersalah yang tidak seharusnya ada. Karena bagian dalam diriku langsung menuduh diri sendiri. Aku yang terlalu curiga. Aku yang merusak rumah. Aku yang menyusun pola. Aku yang menggali panel kusen.
Seolah semua ini pantas terjadi karena aku tidak cukup percaya. Aku membenci perasaan itu. Tapi aku juga tidak bisa mengusirnya cepat. Kami bergerak mundur dari pintu belakang. Adik iparku masih berada di belakangku, mengarahkan, mengatur jarak, seperti mengawal sesuatu. Setiap langkah terasa terlalu keras, padahal aku berjalan setipis mungkin. Aku merasakan karpet di bawah telapak kaki, dinginnya ubin dekat dapur, dan suara kecil dari lantai kayu yang biasanya kuabaikan tapi malam ini terdengar seperti pengkhianatan. Saat melewati ruang makan, siku adik iparku menyentuh pinggangku, mengoreksi arah. Sentuhan itu singkat, tapi membuatku sadar betapa mudahnya tubuh orang lain mengambil alih ruang tubuhku sendiri. Dominasi tidak selalu berupa pukulan. Kadang hanya soal siapa yang menentukan langkah berikutnya. Kami berhenti di dekat lorong menuju kamar. Dari sana, aku bisa melihat pintu kamar kami sedikit terbuka. Celah kecil, gelap, tapi ada garis cahaya tipis dari lampu jalan yang masuk lewat gorden. Aku mendengar dengkur halus. Suamiku benar-benar tidur, atau ia pandai berpura-pura. Adik iparku menatapku untuk pertama kalinya dengan jelas. Matanya tenang, terlalu tenang, dan itu membuatku lebih takut daripada jika ia marah. Ia mengangkat jari telunjuk lagi, meminta diam, lalu melepaskan pergelangan tanganku. Kulit di tempat ia menggenggam terasa panas, seolah ada cap yang tertinggal. Aku menahan dorongan untuk menggosoknya. Aku tidak ingin memberi tanda bahwa ia menang. Besok kita ngomong, bisiknya, sangat pelan. Apa yang terjadi? Aku bertanya, dan itu terdengar seperti permohonan, bukan pertanyaan. Ia menelan ludah. Ada jeda sepersekian detik, seperti sesuatu di dalam dirinya hampir muncul ke permukaan lalu ditahan lagi. Nanti. Lalu ia melangkah ke arah pintu depan, tanpa menyalakan lampu, tanpa menoleh. Aku mendengarkan suara rantai pintu yang bergerak, suara kunci yang diputar dari dalam, suara pintu yang ditarik pelan. Semua dilakukan dengan kehati-hatian yang terlatih. Ketika pintu depan menutup, rumah kembali sunyi. Tapi sunyi ini berbeda. Sunyi ini penuh jejak. Aku berdiri lama di lorong, tidak bergerak, menunggu apakah ada bunyi lain. Aku ingin memastikan ia benar-benar pergi. Aku ingin memastikan tidak ada orang di luar pintu belakang. Aku ingin memastikan suamiku masih tidur karena tidur, bukan karena tahu aku sedang berdiri di sini seperti patung. Aku masuk kamar perlahan. Suamiku terbaring menghadap dinding. Bahunya naik turun teratur. Aku menatap punggungnya, menunggu satu tanda saja, gerakan kecil yang menunjukkan ia sadar. Tidak ada. Aku menelan napas, duduk di tepi ranjang, dan baru saat itu aku merasakan tubuhku gemetar. Bukan gemetar besar. Gemetar halus di ujung jari, seperti listrik kecil yang tersisa setelah lampu mati. Aku menekan telapak tanganku ke paha, mencoba menenangkan diri. Aku menghitung napas, 1, 2, 3. Aku memaksa pikiranku kembali menjadi alat, bukan musuh. Aku tidak akan membangunkannya. Belum. Aku juga tidak akan menghubungi polisi. Belum. Aku perlu tahu bentuk bahaya ini sebelum aku menyebut namanya. Aku bangkit, berjalan kembali ke dapur dengan langkah lebih terkontrol. Aku menyalakan lampu kecil di bawah kabinet, cahaya kuning redup, cukup untuk melihat tanpa membuat rumah terasa ramai. Aku mendekati pintu belakang lagi. Gegengnya dingen. Aku tidak menyentuh kunci. Aku hanya menatap. Di dekat keset, ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Benda kecil, hampir tidak terlihat, berkilat tipis seperti serpihan. Aku jongkok, menahan napas, dan mengambilnya dengan 2 jari. Sebuah potongan logam kecil, bukan kaun, lebih tipis, lebih tajam. Ketika aku memutarnya di bawah cahaya, aku mengenali bentuknya. Ujung anak kunci yang patah, potongan yang masih menyisakan lekukan gigi. Aku menatapnya sampai mataku perih. Potongan itu sangat kecil, tapi beratnya terasa seperti batu. Dan di sisi yang patah, masih ada sisa cat merah tipis, warna yang pernah kulihat pada gantungan kunci suamiku. Aku menutup telapak tangan di atasnya, pelan, seolah menutup mulut sesuatu agar tidak berteriak. Dadaku terasa sesak, tapi pikiranku mulai menyempit, tajam, fokus.
Dari runtuhnya emosi, lahir naluri bertahan. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di tepi ranjang sampai fajar mengubah gelap menjadi abu-abu. Potongan logam kecil itu kusembunyikan di saku daster, menempel di kulit seperti pengingat yang menolak dilupakan. Pagi datang tanpa suara. Aku bergerak pelan, seolah rumah bisa mendengar niat. Aku membuat sarapan seperti biasa, menata piring, menyeduh kopi. Setiap gerakan kuukur. Setiap langkah kucatat. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak. Ini soal aman atau tidak. Aku mulai dengan batasan yang tidak terlihat. Aku memindahkan kebiasaan kecil, jam mandi, waktu menjemur, rute di dalam rumah, sedikit demi sedikit. Tidak cukup drastis untuk menimbulkan tanya, tapi cukup untuk menguji siapa yang memperhatikan. Aku mengunci pintu kamar mandi meski hanya mencuci tangan. Aku menaruh kunci cadangan di tempat yang tidak pernah kupakai. Aku meninggalkan lampu teras menyala lebih lama, lalu mematikannya mendadak. Aku ingin melihat siapa yang bereaksi. Anak-anak pergi ke sekolah dengan riang yang terasa terlalu keras. Aku mencium kepala mereka lebih lama dari biasanya. Aku memastikan mereka membawa ponsel dengan baterai penuh. Kalau ibu telat jemput, tunggu di pos, kataku ringan. Kenapa? Tanya yang kecil. Biar aman, jawabku. Kata itu kini punya rasa baru. Suamiku mengamatiku dari meja makan. Tatapannya lama, menimbang. Aku membalas dengan senyum yang kupelajari semalaman, tenang, tidak menantang. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Kamu pucat, katanya. Kurang tidur? Ia mengangguk, lalu berdiri. Saat melewatiku, bahunya nyaris menyentuh lenganku. Sentuhan itu singkat, tapi aku merasakan ketegangan yang ditahannya. Ada rahasia di antara kami sekarang. Rahasia itu berat, dan ia memikulnya dengan cara yang salah. Adik iparku datang lebih cepat dari perkiraanku. Aku sengaja meninggalkan pintu depan tidak terkunci, lalu menguncinya 5 menit kemudian. Ketika ia mengetuk, aku menunggu 3 detik lebih lama sebelum membuka. Kamu lama, katanya. Ada telepon, jawabku. Ia melirik ponsel di tanganku. Layarnya mati. Matanya bergerak cepat, terlalu cepat. Reaksi itu kusematkan di catatan mental. Aku mengajaknya duduk di ruang tamu, bukan dapur. Aku menaruh kursi sehingga punggungku menghadap lorong, bukan pintu belakang. Aku memilih posisi dengan jendela di samping, cahaya membuat wajah sulit berbohong. Kamu kelihatan capek, kata Anja. Nada datar. Kita semua capek, jawabku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai mata. Aku dengar kamu sering di rumah belakangan. Aku memang di rumah, kataku. Kenapa? Ia mengangkat bahu. Biar aman. Kata itu lagi. Aku menahan reaksi. Aku memutar cangkir di tangan, merasakan keramik hangat. Kemarin malam, kataku pelan, aku kira ada suara di belakang. Ia tidak berkedip. Angin? Jawabannya terlalu cepat. Tidak ada jeda untuk berpikir. Aku mengangguk, seolah menerima. Aku memancing dengan hal kecil. Aku mau ganti jadwal jemput anak. Ia mencondongkan badan. Jam berapa? Aku menyebutkan waktu yang salah. Waktu yang tidak mungkin. Aku menunggu. Oh, katanya. Nanti aku bisa bantu. Aku tersenyum. Nanti kita lihat. Saat ia pergi, aku duduk lama, menatap pintu yang tertutup. Rumah ini telah menjadi labirin kebiasaan baru, setiap belokan menyimpan kemungkinan. Aku menyusunnya seperti peta, bukan untuk keluar, tapi untuk bertahan. Siang itu, aku mengirim pesan ke suamiku dengan informasi yang sengaja keliru. Tentang rencana belanja, tentang jam pulang, tentang pintu mana yang akan kupakai. Pesan itu kubuat sederhana, tanpa emosi. Aku ingin melihat apa yang bocor. Balasannya datang singkat. Hati-hati. Aku membaca kata-kata itu berulang. Tidak ada tanya. Tidak ada klarifikasi. Hati-hati dari apa? Aku menaruh potongan kunci itu ke dalam amplop kecil, kuselipkan di balik buku resep lama, tempat yang tidak akan disentuh siapapun. Lalu aku membersihkan rumah dengan cermat, memastikan tidak ada jejak semalam yang bisa digunakan untuk memutar cerita.
Ini bukan penghapusan bukti. Ini penundaan. Malam turun dengan hujan tipis. Suara air menampar genting memberi ritme yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku menyalakan radio kecil di dapur, volume rendah, agar ada bunyi yang memecah sunyi. Aku memasak lebih lama, menunda saat harus berada dekat pintu belakang. Suamiku pulang lebih awal. Ia berdiri di ambang dapur, melihatku mengaduk. Aku tidak menoleh. "Kamu kunci pintu belakang?" tanyanya. Aku berhenti mengaduk. Sendok kayu menyentuh panci, bunyi tumpul. "Kenapa? Biasanya kamu kunci." Aku menoleh sekarang. Kamu perhatikan. Ia menghela napas. "Aku cuma nanya." "Aku ganti kebiasaan," kataku. "Biar aman." Ia menelan ludah. Ada kilatan sesuatu di matanya, bukan marah, bukan takut. Tertekan. "Kita perlu ngomong," katanya pelan. "Tidak sekarang." Ia mengangguk, seolah keputusan itu sudah ia duga. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu. Aku mendengar kunci berputar. Klik itu memotong udara. Aku mematikan radio. Hujan semakin deras. Aku berdiri di dapur, mendengarkan rumah. Tidak ada langkah. Tidak ada gesekan. Tapi aku tahu seseorang menunggu kesalahan. Kesalahan itu sengaja kubuat. Aku membuka pintu belakang sedikit, cukup untuk membiarkan angin masuk. Aku menaruh keset miring. Aku mematikan lampu dapur. Lalu aku duduk di ruang tamu, bayangan menempel di dinding, menunggu reaksi. Tidak lama, ponselku bergetar. Nomor tanpa nama. "Jangan lakukan itu." Aku menatap layar. Jantung tenang anenya. Pesan itu membuktikan sesuatu. Seseorang mengawasi, dan seseorang peduli agar aku tetap hidup. Dua hal itu bisa datang dari arah yang sama, atau berlawanan. Aku menutup pintu belakang perlahan, mengunci. Aku berdiri di dekatnya, tangan di saku, menyentuh amplop imajiner yang tidak ada di sana. Aku ingin tahu motif. Aku ingin tahu siapa yang bermain di papan ini dan kenapa. Adik apartemen. Aku membiarkan berdering 2 kali sebelum menjawab. "Kamu buka pintu belakang?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum. Kamu perhatikan. "Hujan?" Makanya aku tutup lagi. Ia terdiam. Jeda itu panjang. Ketika ia bicara lagi, nadanya berubah, lebih lunak, hampir memohon. "Dengerin aku. Jangan macam-macam." Aku memandang hujan di luar jendela. "Aku cuma mau aman. Percaya aku." Kata itu jatuh berat. Aku menutup mata sejenak. Aku sedang belajar caranya. Telepon ditutup. Aku berdiri di tempat yang sama, menunggu bunyi lain. Tidak ada. Tapi ketegangan naik 1 tingkat. Twist itu datang bukan sebagai ledakan, melainkan bisikan. Aku menemukan catatan kecil di saku tas suamiku saat menaruh pakaian kotor. Aku tidak berniat mencarinya. Ia jatuh sendiri, terlipat rapi. Tulisan tangan yang kukenal. Alamat, jam, dan satu kata yang membuat darahku dingin, akses. Motifnya bukan cemburu, bukan kekerasan acak. Ini tentang sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang bernilai. Akses ke rumah, ke waktu, ke kebiasaanku. Adik iparku bukan pemicu. Ia penjaga pintu. Suamiku bukan pelindung. Ia terikat. Aku duduk di lantai kamar mandi, menahan gemetar. Rasa takut berubah bentuk. Ia tidak lagi kabur. Ia tajam, fokus. Aku mulai menyusun rencana berlapis, kecil, sunyi, sabar. Mengganti waktu dengan waktu. Mengganti rute dengan rute. Memberi umpan yang tidak berbahaya. Kesadaran itu datang seperti napas panjang setelah lama menahan, waktu berpihak pada yang sabar. Bukan pada yang paling keras. Kesalahan lawan akhirnya muncul saat adik iparku datang tanpa memberi kabar dan langsung menuju pintu belakang, pintu yang hari ini kupasangi pengait tambahan, yang tidak seharusnya ia ketahui. Tangannya berhenti di udara. Matanya bertemu mataku. 1 detik. Cukup. Di saku jaketnya, aku melihat kilap kecil, gantungan kunci merah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ujungnya tergores, tidak utuh. Aku tidak berkata apapun.
Aku hanya mencatat. Dan ketika celah itu terbuka, aku tahu aku tidak akan sendirian lama. Saat celah terbuka, sekutu tak terduga muncul. Seseorang menunggu di luar pagar ketika aku mematikan lampu teras. Aku tidak melihat wajahnya. Aku tahu dari cara napasku berubah. Ia tidak masuk lewat pintu. Ia tidak mengetuk. Ia memilih waktu ketika hujan menyamarkan langkah dan radio tetangga menutup celah suara. Aku membiarkannya berdiri di sana lebih lama dari yang nyaman, karena aku perlu memastikan satu hal. Ia datang bukan untuk menolongku secara impulsif. Ketika aku membuka pagar, kami saling mengukur tanpa kata. Ia adalah orang yang tidak pernah aku undang ke dalam masalah, tapi selalu tahu bagaimana keluar darinya. Tetangga lama. Pekerjaannya membuatnya peka pada detail yang orang lain lewatkan. Dan yang paling penting, ia tahu kapan harus diam. Kamu yakin? Katanya pelan. Aku tidak yakin apapun, jawabku. Makanya aku butuh saksi. Ia mengangguk, lalu masuk tanpa melihat sekeliling. Geraknya bersih. Tidak menyentuh apapun yang tidak perlu. Aku menyadari betapa rumah ini telah berubah di mataku. Bukan lagi tempat berlindung, melainkan ruang kejadian. Setiap sudut berpotensi bicara, jika kita mau mendengar. Kami duduk di ruang tamu dengan jarak aman. Aku tidak menawarkan minum. Ia tidak meminta. Kepercayaan kami tidak dibangun dari basa-basi. Kita tidak cari siapa, kataku. Kita cari pola. Dan bukti, katanya. Aku mengeluarkan potongan kunci dari amplop. Tidak menyentuhnya langsung. Aku letakkan di meja, di atas tisu. Ia mendekat, menatap tanpa memegang. Ini bukan patah biasa, katanya. Ini ditekan. Aku menelan napas. Kata itu memberi bentuk pada ketakutanku. Strategi kami sederhana dan kejam, tidak ada gerakan besar. Tidak ada pengakuan. Hanya pengamatan yang konsisten. Aku akan menjalani hari seperti biasa, dengan variasi kecil yang tercatat. Ia akan memantau dari jauh, pada jam-jam yang tidak bisa diprediksi. Kami menyepakati satu aturan, tidak ada pesan yang bisa dibaca orang lain. Hanya panggilan singkat, 1 dering sebagai tanda aman, 2 dering sebagai tanda berhenti. Aku belajar memisahkan rasa dari logika. Ketika tangan gemetar, aku mencatat. Ketika dada sesak, aku mengatur napas. Aku memperlakukan rumah ini seperti peta yang harus dibaca ulang, tanpa nostalgia. Aku menandai kebiasaan, jam pintu dikunci, lampu dimatikan, suara langkah yang tidak cocok dengan ritme keluarga. Aku menaruh benda kecil di tempat tertentu, kain di ambang pintu, benang tipis di bawah keset, bukan untuk menjebak, hanya untuk mengetahui apakah sesuatu berubah. Aku memotret posisi sebelum dan sesudah, menyimpan di folder tersembunyi dengan nama yang tidak mencurigakan. Anak-anak pulang sekolah dengan cerita yang sama. Aku mendengarkan sambil menghitung. Aku menyiapkan makan malam sambil mencium bau asing yang muncul lalu hilang. Aku mengunci kamar mandi, bukan karena takut, tapi karena ingin tahu siapa yang mencoba membuka dari luar. Suamiku memperhatikan. Ia semakin sering bertanya tanpa menatap. Pertanyaannya pendek, tapi tekanannya terasa. Kamu sama siapa tadi? Keskivi kotetanga. Na pain. Ngobrol. Ia tidak menanyakan nama. Itu dicatat. Adik iparku lebih rapi. Ia datang pada jam yang selalu tepat. Terlalu tepat. Ketika aku mengubah jadwal menjemput anak, ia muncul di depan rumah pada jam lama, lalu mengirim pesan singkat, "Kok belum pulang?" Aku membalas lambat. Aku ingin melihat reaksi. Reaksinya cepat, terlalu cepat, seperti orang yang menunggu konfirmasi. Sekutuku tidak pernah muncul di siang bolong. Ia memilih waktu ketika mata orang lain lelah. Dari ujung jalan, ia mengamati pintu belakang, mencatat siapa yang mendekat, berapa lama, dengan apa. Ia tidak memotret wajah. Ia memotret kebiasaan. Hari Selasa, katanya suatu malam di telepon, kunci belakang diputar 2 kali. Bukan sekali. Siapa? Belum tahu. Jam? Setelah kamu masuk kamar. Aku memejamkan mata. Rumah ini seperti bernafas sendiri, tanpa meminta izin.
Bukti digital mulai terkumpul tanpa drama. Riwayat ponsel yang dihapus sebagian. Lokasi yang dimatikan pada jam tertentu. Perangkat rumah yang terhubung ke jaringan tetangga selama beberapa menit, lalu kembali. Aku tidak menyentuh apapun. Aku hanya menyimpan tangkapan layar, mencatat waktu, memotret bayangan di dinding yang muncul saat tidak seharusnya. Kepercayaan diuji ulang dengan syarat ketat. Aku memberi sekutuku satu informasi palsu tentang jam keluar rumah. Ia menyebarkannya ke satu orang yang tidak aku sebutkan. Keesokan harinya, adik iparku bertanya tentang jam itu. Ia menyebutkan detail yang salah, persis seperti umpan. Kamu mau kemana jam segitu? Batal, kataku. Kenapa? Kapek. Ia mengangguk, lalu menatap pintu belakang. Itu dicatat. Waktu menjadi musuh dan alat. Setiap hari tanpa ledakan membuatku lebih tenang, dan mereka lebih berani. Aku membiarkan keberanian itu tumbuh, karena keberanian seringkali mendahului kesalahan. Suatu malam, aku mengunci diri di kamar anak-anak setelah mereka tidur. Aku ingin mendengar rumah dari sudut yang berbeda. Dari sana, suara berubah makna. Aku mendengar langkah yang berhenti sebelum lorong. Aku mendengar tarikan napas yang bukan milik suamiku. Aku menahan diri untuk tidak bergerak. Pagi harinya, sekutuku mengirim satu pesan, ada yang pakai kunci cadangan. Kapan? Dini hari. Siri? Gantungan merah. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Gantungan merah itu pernah kulihat di saku jaket suamiku. Aku mengingat catatan kecil yang jatuh tempo hari itu juga, alamat, jam, dan kata, akses. Aku tidak konfrontasi. Aku tidak menangis. Aku menguatkan rencana. Kami menyiapkan langkah menuju konfrontasi tanpa menyebutkannya. Aku memindahkan barang berharga ke tempat yang tidak akan mereka cari. Aku menaruh kamera kecil di sudut yang tidak terlihat, cukup untuk merekam bayangan dan suara. Aku menandai pintu dengan cara yang hanya aku pahami. Aku menunggu. Kesalahan itu datang dengan bentuk yang sederhana, sebuah pesan masuk ke ponselku, bukan dari nomor tanpa nama. Dari suamiku. Pintu belakang jangan dikunci malam ini. Aku membaca ulang. Tidak ada alasan. Tidak ada konteks. Hanya perintah yang mencoba terdengar seperti saran. Aku mengangkat ponsel, memanggil sekutuku dengan satu dering. Ia membalas dengan dua. Berhenti. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan hujan yang mulai turun lagi. Di luar, seseorang berjalan terlalu pelan. Di dalam, suamiku menutup pintu kamar dengan hati-hati. Klik itu kembali memotong udara. Aku membuka folder tersembunyi, menyusun waktu dan gambar. Di sana, satu garis menjadi jelas. Garis yang mengarah bukan ke bayangan, bukan ke penjaga pintu, tapi ke orang yang tidur di sampingku. Bukti kunci itu kini memiliki wajah. Aku mematikan layar. Rumah ini menunggu keputusan. Ketika rencana matang, tekanan memaksa topeng retak. Aku menggeser satu detail kecil, dan rumah bereaksi seperti organisme yang disentuh jarum. Lampu teras yang biasanya mati sebelum maghrib kubiarkan menyala. Pintu belakangku kunci setengah, bukan penuh. Jadwal jemput anakku kembalikan ke jam lama, persis seperti umpan yang dulu ditelan. Reaksinya datang berantai. Adik iparku muncul tanpa pesan. Tidak membawa apa-apa. Wajahnya lebih tegang dari biasanya, rahangnya mengeras seolah menahan kata. Ia berdiri terlalu dekat dengan pintu belakang, terlalu cepat menoleh saat mendengar bunyi kunci di tanganku. Kamu ganti kebiasaan lagi, katanya. Aku di rumah sendiri, jawabku. Aku berhak. Ia tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah. Ada kilatan jengkel yang tak sempat ia rapikan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia kehilangan ketenangan. Kamu main api, katanya pelan. Aku menahan napas. Api apa? Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Matanya bergerak ke lorong kamar. Aku tahu ia menghitung jarak. Ia terbiasa mengatur ruang, bukan kata. Kita perlu ngomong sama-sama, katanya akhirnya. Bilang ke dia, jawabku, dan aku menyebut nama suamiku dengan nada datar. Ia menggeleng cepat. Jangan sekarang.
Penolakan itu terlalu keras. Aku mencatatnya seperti bunyi paku jatuh di lantai, kecil, tapi menandai perubahan. Malam itu, suamiku pulang dengan langkah hati-hati. Ia tidak melepas sepatu di depan pintu. Ia membawanya masuk, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aku tidak menoleh. Aku mengaduk sup dengan ritme yang stabil, memusatkan diri pada suara sendok yang berputar. Kamu sibuk? Tanyanya. Sedang masak. Ia berdiri di belakangku, cukup dekat untuk membuatku sadar akan napasnya. Aku tidak bergeser. Aku tidak memberinya ruang untuk merasa menguasai. Ada yang perlu kita bereskan, katanya. Ada, jawabku. Tapi bukan di dapur. Kami duduk di ruang tamu. Aku memilih kursi yang menghadap jendela. Ia memilih sofa, punggungnya ke pintu belakang. Posisi adalah bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Aku dapat pesan aneh, katanya, mencoba ringan. Aku mengangkat alis. Tentang apa? Kunci. Jadwal. Ia berhenti. Kamu juga? Aku menatapnya lama, menimbang. Lalu aku mengangguk. Satu gerakan kecil yang memicu runtuhnya sandaran kebohongan. Itu orang iseng, katanya cepat. Terlalu cepat. Orang iseng tahu kebiasaan kita, tanyaku. Tahu pintu belakang? Ia menelan ludah. Tangan kirinya bergerak ke paha, menekan. Ada kebiasaan di sana, ia selalu begitu saat terjepit. Dengerin aku, katanya. Kita aman. Kata siapa? Ia membuka mulut, menutupnya. Diam itu berbicara lebih keras daripada jawaban manapun. Adik iparku mengetuk, satu ketukan saja. Tidak menunggu. Ia masuk dengan wajah yang tidak siap bertemu penonton. Ketika melihat kami duduk berhadapan, ia berhenti. Udara mengeras. Kamu di sini, katanya pada suamiku. Aku di rumahku, jawab suamiku. Nada letar, tapi ada tepitaham. Aku memanfaatkan celah itu. Kalian mau jelaskan bersama, atau bergantian? Adik iparku tertawa kecil. Tawa yang tidak menemukan tempat. Jangan dibikin drama. Ini bukan drama, kataku. Ini rumah. Aku berdiri, berjalan ke meja kecil, dan meletakkan amplop tipis. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu. Aku ingin melihat wajah mereka saat menyadari ada sesuatu yang tak lagi di bawah kendali. Apa itu? Tanya suamiku. Bukti? Jawabku. Sedikit. Adik iparku bergerak lebih dulu, tangannya hampir menyentuh amplop. Aku mengangkat telapak tangan. Jangan. Ia berhenti. Matanya menyempit. Untuk pertama kalinya, topengnya retak cukup lebar untuk melihat kemarahan di baliknya. Kamu nggak ngerti apa yang kamu lakuin, katanya. Justru sekarang aku mengerti, kataku. Kalian mengatur akses. Suamiku menghela napas panjang. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku menatapnya. Kenapa kamu minta pintu belakang tidak dikunci? Ia diam. Adik iparku melangkah ke samping, menutup jalur ke pintu depan tanpa sadar. Aku mencatatnya. Lingkaran kebohongan menyempit, dan tubuh mereka mengakuinya sebelum mulut. Ini demi kita, kata suamiku akhirnya. Demi apa? Tanyaku. Demi siapa? Ia mengusap wajah. Ada kelelahan yang tulus di sana, dan itulah yang membuatku marah. Kejujuran setengah matang lebih berbahaya daripada dusta utuh. Ada orang yang butuh lewat, katanya. Sebentar. Aman. Lewat rumahku, suaraku tetap rendah. Lewat pintu belakang, tambah adik iparku, dan baru setelah kata itu keluar ia menyadari kesalahannya. Matanya melebar seset. Cukup. Aku menatapnya. Kamu terlalu sering menyebut pintu itu. Ia mengatupkan rahang. Karena kamu keras kepala. Karena kamu terbiasa mengendalikan, balasku. Suamiku berdiri. Cukup. Belum, kataku. Aku belum dengar kebenaran. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti. Jarak kami seperti garis batas yang tidak boleh dilanggar. Kalau kamu terus begini, kamu bikin semuanya lebih sulit. Apa yang sulit? Tanyaku. Menjaga kebohongan? Adik iparku memukul meja kecil. Bunyi tumpul. Anak-anak di kamar bergerak.
Aku mengangkat tangan. Helen. Ia menarik napas cepat, tidak teratur. Retakan di topensya melebar. Kamu pikir kamu aman karena catatan-catatanmu, katanya. Kamu pikir kamu pegang kendali? Aku merasakan dorongan panas di dada, ingin menjawab dengan emosi. Aku menahannya. Aku menurunkan bahu, memperlambat napas. Aku tidak akan memberi mereka itu. Aku pikir, kataku pelan, kalian lupa satu hal. Rumah ini mencatat sendiri. Suamiku memandangku, mata berkaca. Aku coba lindungi kamu. Dengan membahayakanku, tanyaku. Ia menggeleng, hampir menangis. Aku terjebak. Kata itu jatuh berat. Terjebak oleh siapa? Aku sudah tahu. Terjebak oleh apa? Aku akan segera tahu. Keluar, kataku pada adik iparku. Ia tertawa pendek. Ini juga urusanku. Keluar, ulangku. Suaraku tidak naik. Ia menatap suamiku, mencari dukungan. Tidak mendapatkannya. Wajahnya mengiras. Kamu bikin pilihan yang salah, katanya padaku. Malam ini, tanyaku. Sekarang, jawabnya. Ia mendekat satu langkah. Aku tidak mundur. Suamiku bergerak, berdiri di antara kami, tangan terangkat setengah, ragu. Itu momen ketika manipulasi terungkap sepenuhnya. Cara mereka memanfaatkan keraguannya, caraku menolak memberi celah. Stop, kata suamiku. Adik iparku mencondongkan badan, suaranya turun. Kalau kamu terus main detektif, ada konsekuensi. Aku menatapnya lurus. Anchorman. Ia tersenyum, dingin. Peringatan. Di luar, angin menggesek daun. Di dalam, jam dinding berdetak lebih keras. Aku merasakan ketenangan aneh. Ketenangan orang yang akhirnya tahu bentuk bahaya yang ia hadapi. Kamu harus pergi, kataku sekali lagi. Ia berbalik menuju pintu belakang. Tangannya berhenti di gagang, lalu menoleh. Kunci itu bukan satu-satunya akses. Ia keluar, pintu menutup. Kliknya terdengar seperti penanda bab. Suamiku jatuh duduk. Aku berdiri, menjaga jarak. Kami berdua diam, mendengar rumah yang kembali bernapas dengan cara yang salah. Ponsel keberjeter. Pesan masuk dari nomor tanpa nama, satu baris, dingin. Kalau kamu bicara ke siapapun, anak-anak tidak aman. Aku menutup layar. Ancaman itu mengubah permainan. Saat ancaman menjadi nyata, kebenaran menuntut harga. Telepon itu bergetar tanpa suara. Aku membiarkannya bergetar sampai berhenti, seperti jantung yang dipaksa tenang sebelum keputusan. Di luar, hujan berhenti mendadak, meninggalkan bau tanah basah yang menempel di dinding rumah. Malam ini bukan tentang menunggu. Panggung sudah disiapkan tanpa mereka sadari. Bukan panggung besar. Hanya rangkaian kebiasaan yang kupelintir kembali ke bentuk aslinya. Aku menyalakan lampu teras pada jam yang selalu mereka perhatikan. Aku mengunci pintu depan, membiarkan pintu belakang seperti biasa, setengah, bukan penuh. Aku menaruh ponsel cadangan di tempat yang tidak akan mereka curigai, kamera kecil menghadap lorong, dan catatan waktu tersusun rapi di kepalaku. Suamiku berdiri di ambang kamar, pucat. Kita bisa berhenti, katanya. Tidak malam ini, jawabku. Suara ketenang. Aku membutuhkan ketenangan itu seperti udara. Aku mengirim satu pesan, bukan ke nomor tanpa nama. Keskivi kosekutuku. Satu kata. Ia akan mengerti. Jam dinding berdetak. Setiap detik terasa seperti langkah yang mendekat. Aku duduk di ruang tamu, punggung lurus, tangan di pangkuan. Aku tidak ingin bersembunyi. Aku ingin dilihat. Langkah itu datang dari belakang. Tidak tergesa. Terlady. Bunyi kunci yang diputar perlahan, 2 kali. Kamera kecil menangkap bayangan yang menyelinap ke lorong. Aku berdiri, menghitung napas. 1, 2. Berhenti, kataku. Bayangan itu membeku. Adik iparku berbalik. Wajahnya tertutup ketenangan palsu. Kamu sendirian, katanya. Tidak, jawabku. Dan kamu tahu itu. Ia melirik ke arah pintu belakang, lalu ke lorong. Kamu bikin ini berantakan. Tidak, kataku lagi. Kamu yang melakukannya.
Suamiku muncul di belakangku. Tangganya Jamatar. Cukup. Ada keparka tersenyum dinjen. Masih bisa diperbaiki. Aku mengangkat ponsel. Layar menyala. Rekaman berjalan. Kita mulai dari awal, kataku. Akses. Jadwal. Kunti. Ia melangkah maju 1 langkah. Aku tidak mundur. Kamu mau dengar ceritaku? Katanya. Atau ceritamu? Aku menatapnya. Kebenaran. Ia menghela napas, lalu tertawa pendek. Kamu pikir ini soal kamu? Ini soal rumahku, jawabku. Ia menoleh ke suamiku. Katakan. Suamiku menutup mata. Aku salah. Kata itu jatuh seperti paku. Aku tidak mengalihkan pandang. Lanjut. Ada utang, katanya pelan. Akses rumah jadi jaminan. Sementara. Ke siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Adik iparku menyaut. Nada datar. Ke orang yang tidak suka ditanya. Nama? Kataku. Ia mendekat, suara turun. Kalau kamu sebut anak-anak. Stop. Kataku Karas. Untuk pertama kalinya malam ini, aku mengangkat ponsel lebih tinggi. Ancaman sudah direkam. Pintu depan terbuka. Sekutuku masuk bersama 2 orang berseragam. Gerak mereka cepat, sunyi. Rumahku berubah fungsi dalam 1 tarikan napas. Adik iparku mundur setengah langkah. Wajahnya berubah, tapi bukan panik, perhitungan. Ini salah paham. Tidak, kata salah satu petugas. Kami dengar semuanya. Upaya terakhir untuk membalikkan narasi datang cepat. Dia memancing, katanya sambil menunjukku. Dia tidak stabil. Aku mengangkat tangan, menunjukkan jam dan tanggal di layar. Ini kronologi, kataku. Ini akses. Ini ancaman. Suamiku jatuh berlutut. Aku setuju bersaksi, katanya. Sekarang, keputusan itu menyelamatkan nyawa. Aku tahu, karena di saat yang sama ponselku bergetar lagi, nomor tanpa nama. Pesan baru muncul, lalu menghilang ketika salah satu petugas menyita ponsel suamiku dan menunjukkan pesan yang sama di sana. Sinkron. Bukti digital tidak berbohong. Adik iparku mencoba bergerak ke pintu belakang. 2 petugas menghalanginya. Tangannya terangkat setengah, lalu turun. Topeng itu runtuh sepenuhnya. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan, katanya. Kami tahu cukup, jawab petugas itu. Kebenaran terungkap bukan sebagai pengakuan panjang, melainkan potongan-potongan yang saling mengunci. Akses sementara yang jadi permanen, kebiasaan yang dimanfaatkan, ancaman yang diturunkan untuk menjaga diam. Aku berdiri di sana, mendengar rumahku berbicara melalui bukti. Konsekuensi bergerak cepat. Borgal berbunyi pelan. Nama disebut. Hak dibacakan. Tetangga membuka tirai. Hujan kembali turun, tipis, seperti penutup adegan. Ketika mereka dibawa keluar, adik iparku menoleh. Kamu akan menyesal. Aku menatapnya. Tidak. Pintu menutup. Rumah kembali sunyi. Sunyi setelah badai bukan ketenangan, ia ruang kosong yang harus diisi ulang. Aku memeluk anak-anakku ketika mereka terbangun oleh suara. Sudah selesai, kataku, meski aku tahu selesai bukan berarti sembuh. Suamiku duduk di lantai, kepala di tangan. Aku berdiri di ambang, jarak kami seperti garis kapur. Besok kita bicara, kataku, dengan orang lain. Ia mengangguk, hancur. Aku mematikan kamera. Aku mematikan lampu teras. Aku mengunci pintu, semua pintu, dengan kunci yang baru. Rasa aman direbut kembali, tapi tangannya masih gemetar. Ketika aku berbaring malam itu, aku menatap langit-langit yang sama, mendengar detak jam yang sama. Sunyi itu tidak ramah, tapi jujur. Dampak emosional belum selesai. Setelah keadilan, penyembuhan harus dimulai. Telepon itu bergetar tanpa suara. Aku membiarkannya bergetar sampai berhenti, seperti jantung yang dipaksa tenang sebelum keputusan. Di luar, hujan berhenti mendadak, meninggalkan bau tanah basah yang menempel di dinding rumah. Malam ini bukan tentang menunggu. Panggung sudah disiapkan tanpa mereka sadari. Bukan panggung besar,
Hanya rangkaian kebiasaan yang kupelintir kembali ke bentuk aslinya. Aku menyalakan lampu teras pada jam yang selalu mereka perhatikan. Aku mengunci pintu depan, membiarkan pintu belakang seperti biasa, setengah, bukan penuh. Aku menaruh ponsel cadangan di tempat yang tidak akan mereka curigai, kamera kecil menghadap lorong, dan catatan waktu tersusun rapi di kepalaku. Suamiku berdiri di ambang kamar, pucat. Kita bisa berhenti, katanya. Tidak malam ini, jawabku. Suara ketenang. Aku membutuhkan ketenangan itu seperti udara. Aku mengirim satu pesan, bukan ke nomor tanpa nama. Keskivi kosekutuku. Satu kata. Ia akan mengerti. Jam dinding berdetak. Setiap detik terasa seperti langkah yang mendekat. Aku duduk di ruang tamu, punggung lurus, tangan di pangkuan. Aku tidak ingin bersembunyi. Aku ingin dilihat. Langkah itu datang dari belakang. Tidak tergesa. Terlady. Bunyi kunci yang diputar perlahan, 2 kali. Kamera kecil menangkap bayangan yang menyelinap ke lorong. Aku berdiri, menghitung napas. 1, 2. Berhenti, kataku. Bayangan itu membeku. Attica parka berbalik. Wajahnya tertutup ketenangan palsu. Kamu sendirian, katanya. Tidak, jawabku. Dan kamu tahu itu. Ia melirik ke arah pintu belakang, lalu ke lorong. Kamu bikin ini berantakan. Tidak, kataku lagi. Kamu yang melakukannya. Suamiku muncul di belakangku. Tangganya gemetar. Cukup. Attica parka tersenyum dingin. Masih bisa diperbaiki. Aku mengangkat ponsel. Layar menyala. Rekaman berjalan. Kita mulai dari awal, kataku. Akses. Jadwal. Kunci. Ia melangkah maju 1 langkah. Aku tidak mundur. Kamu mau dengar ceritaku? Katanya. Atau ceritamu? Aku menatapnya. Kebenaran. Ia menghela napas, lalu tertawa pendek. Kamu pikir ini soal kamu? Ini soal rumahku, jawabku. Ia menoleh ke suamiku. Katakan. Suamiku menutup mata. Aku salah. Kata itu jatuh seperti paku. Aku tidak mengalihkan pandang. Lanjut. Ada utang, katanya pelan. Akses rumah jadi jaminan. Sementara. Ke siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Adik iparku menyaut. Nada datar. Ke orang yang tidak suka ditanya. Nama? Kataku. Ia mendekat, suara turun. Kalau kamu sebut, anak-anak. Stop, kataku keras. Untuk pertama kalinya malam ini, aku mengangkat ponsel lebih tinggi. Ancaman sudah direkam. Pintu depan terbuka. Sekutuku masuk bersama 2 orang berseragam. Gerak mereka cepat, sunyi. Rumahku berubah fungsi dalam 1 tarikan napas. Adik iparku mundur setengah langkah. Wajahnya berubah, tapi bukan panik, perhitungan. Ini salah paham. Tidak, kata salah satu petugas. Kami dengar semuanya. Upaya terakhir untuk membalikkan narasi datang cepat. Dia memancing, katanya sambil menunjukku. Dia tidak stabil. Aku mengangkat tangan, menunjukkan jam dan tanggal di layar. Ini kronologi, kataku. Ini akses. Ini ancaman. Suamiku jatuh berlutut. Aku setuju bersaksi, katanya. Sekarang. Keputusan itu menyelamatkan nyawa. Aku tahu, karena di saat yang sama ponselku bergetar lagi, nomor tanpa nama. Pesan baru muncul, lalu menghilang ketika salah satu petugas menyita ponsel suamiku dan menunjukkan pesan yang sama di sana. Sinkron. Bukti digital tidak berbohong. Adik iparku mencoba bergerak ke pintu belakang. 2 petugas menghalanginya. Tangannya terangkat setengah, lalu turun. Topeng itu runtuh sepenuhnya. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan, katanya. Kami tahu cukup, jawab petugas itu. Kebenaran terungkap bukan sebagai pengakuan panjang, melainkan potongan-potongan yang saling mengunci. Akses sementara yang jadi permanen, kebiasaan yang dimanfaatkan, ancaman yang diturunkan untuk menjaga diam. Aku berdiri di sana, mendengar rumahku berbicara melalui bukti. Konsekuensi bergerak cepat. Borgal berbunyi pelan. Nama disebut.
Hak dibacakan. Tetangga membuka tirai. Hujan kembali turun, tipis, seperti penutup adegan. Ketika mereka dibawa keluar, adik iparku menoleh. Kamu akan menyesal. Aku menatapnya. Tidak? Pintu menutup. Rumah kembali sunyi. Sunyi setelah badai bukan ketenangan, ia ruang kosong yang harus diisi ulang. Aku memeluk anak-anakku ketika mereka terbangun oleh suara. Sudah selesai, kataku, meski aku tahu selesai bukan berarti sembuh. Suamiku duduk di lantai, kepala di tangan. Aku berdiri di ambang, jarak kami seperti garis kapur. Besok kita bicara, kataku, dengan orang lain. Ia mengangguk, hancur. Aku mematikan kamera. Aku mematikan lampu teras. Aku mengunci pintu, semua pintu, dengan kunci yang baru. Rasa aman direbut kembali, tapi tangannya masih gemetar. Ketika aku berbaring malam itu, aku menatap langit-langit yang sama, mendengar detak jam yang sama. Sunyi itu tidak ramah, tapi jujur. Dampak emosional belum selesai. Setelah keadilan, penyembuhan harus dimulai.